أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Mimi Jamilah. Dan baik, kita akan masuk ke dalam tema kita, orang lain diperhatikan, keluarga diabaikan. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustaz Abdul Rahman Jailani. Guru sehat? Alhamdulillah sehat. Allah, pas banget sampai maskernya putih-putih. Ya. Baik, guru, emang kadang-kadang apa ya, gampangan ngasih tahu ke orang daripada ke keluarga. Betul sekali. Jadi mungkin ini ada twist di sini ya. Kenapa kok orang lain diperhatikan, keluarga enggak gitu? Mungkin kayak gitu kali ya. Nah, mungkin dari kacamata guru ada yang ingin disampaikan, silakan. Baik, terima kasih, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah. Salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, di mana ayat ini sering sekali kita dengar, bahkan kita menghafalnya. Faqala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyuhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberi informasi kepada kita tentang bagaimana baginda kita punya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau merupakan merupakan contoh yang paling utama ya untuk apapun dan siapapun dalam menjalani hidup dan kehidupan. Apakah dia sebagai pemimpin, apakah dia sebagai orang awam, apakah dia sebagai salah satunya pemimpin rumah tangga. Maka beliau adalah sosok yang betul-betul amat patut sangat dicontoh bagi siapapun yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahkan dalam salah satu sabda Nabi besar Muhammad SAW, beliau juga bersabda, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baiknya orang di antara kalian, kata Nabi besar Muhammad, adalah orang yang terbaik untuk keluarga kalian. Wa ana khairukum li ahlikum, dan aku adalah orang-orang yang paling baik di antara kalian untuk keluarga.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Oleh karenanya para pemirsa, saudara yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita dapat mampu untuk melihat secara jelas dan gamblang bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita sebagai umatnya, sebagai umat Islam untuk betul-betul berbuat baik, memperhatikan keluarga kita sendiri dibandingkan dengan orang lain. Oleh karenanya amat sangat terbalik ketika ada seseorang yang masuk dalam kategori tema kita pada kesempatan hari ini, di mana kepada keluarga justru dia cuek gitu kan, tetapi terhadap orang lain begitu besar punya perhatian. Sedangkan agama sendiri mengajarkan kepada kita untuk menjadi manusia yang terbaik di mata keluarga kita. Siapapun yang akan menjadikan Nabi besar Muhammad SAW sebagai teladannya, maka dia harus mampu menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh keluarganya, baik istrinya maupun anak-anaknya. Dan ini menjadi satu hal yang paling mendasar sebetulnya. Kalau seandainya keluarganya sendiri sudah menganggapnya baik, maka insya Allah yang lain pun akan menganggap baik. Atau misalkan walaupun orang lain di luar itu menganggap kita tidak baik, tapi kalau keluarga menganggap kita baik, kita udah selamat. Artinya kita sudah menjalankan apa yang seharusnya dijalankan oleh umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena ketika kita berbicara tentang ridha manusia di luar daripada keluarga kita tentunya, maka akan sangat amat sulit kita dapatkan. Maka ada kata-kata ridhan nas ghayatun la tudrak, ridhanya manusia itu tidak akan pernah bisa kita dapatkan. Enggak ada yang bisa membuat manusia semuanya senang terhadap kita, tidak. Dan tidak bisa pula kemudian kita harus manusia membenci kita, tidak. Tapi paling minimal kalau keluarga kita saja yang terdekat sudah menganggap kita baik, maka kita sudah punya poin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya bagaimana kemudian supaya kita bisa melakukan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, umat Islam seyogianya harus betul-betul memahami karakter Nabi terhadap keluarganya. Mempelajari, mendalami, lalu pada akhirnya mencoba semaksimal mungkin untuk mengamalkan apa yang dilakukan oleh kita punya Nabi terhadap keluarganya. Pertanyaannya, apa saja sikap Nabi besar Muhammad SAW terhadap keluarganya? Saudara yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu daripada kemuliaan akhlak Nabi kita Muhammad SAW kepada keluarganya adalah bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah merupakan suami yang selalu membuat hati istrinya itu tidak bersedih, walaupun dalam keadaan sedih, gitu kan. Suatu ketika kita masuk dalam contoh sikap Nabi, ya, tidak masuk ke dalam poin poligaminya Nabi. Cuman karena ini merupakan kisah yang berkaitan dengan poligaminya Nabi, atas kecemburuan daripada salah satu istrinya, mau tidak mau kita bahas. Yaitu salah satunya ketika Sayyidatuna Hafsah binti Umar radhiyallahu taala anhu yang cemburu terhadap Sofiyah. Sofiyah ini anak daripada Hunay kalau tidak salah, yang merupakan keturunan Yahudi. Lagi cemburu, Hafsah binti Umar mengatakan kepada Sofiyah bahwa engkau itu adalah anak Yahudi. Seperti itulah dikatakan. Nangis ini Sofiyah, gitu kan. Ngadu kepada Nabi besar Muhammad SAW karena madunya mengatakan yang sedemikian rupa. Tapi saya ingatkan kembali kepada pemirsa, jangan kemudian ini menjadi sebuah bahan bahwa rumah tangga poligami Nabi adalah merupakan rumah tangga yang di dalamnya ada keburukan. Tidak. Ini merupakan sikap manusiawi.
antar sesama istri. Dimana kalau baginda Nabi punya istri saja kemudian pada akhirnya ada cemburunya, apalagi yang lain. Itu maksudnya. Tetapi bagaimana sikap Nabi kita Muhammad SAW? Ternyata Nabi besar Muhammad SAW justru meredakan daripada kesedihan. Apa yang dikatakan, kamu ini bukan keturunan Yahudi, tapi kamu adalah keturunan daripada para nabi. Karena para nabi orang Yahudi adalah siapa? Yaitu nabi-nabi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang tadinya sedih, merasa terpojok, merasa bagaimana, tapi dibangkitkan lagi oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Luar biasa. Dan pada akhirnya hilanglah rasa kesedihan daripada istri Nabi, yaitu Safiyah. Yang kedua, bahwa Nabi besar Muhammad SAW adalah manusia yang paling romantis terhadap istrinya. Bagaimana kita bisa mendengar kisah dan cerita yang sering sekali disampaikan oleh para da'i dimanapun, ketika Nabi besar Muhammad SAW memanggil daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau memanggil Sayyidatuna Aisyah dengan panggilan yang begitu mesra, ya Humairah, masya Allah, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Ini menunjukkan kita sebagai suami kudu romantis, jangan apa adehnya. Biar kata bini kita rada butek, mukanya kagak glowing, jangan jujur-jujur amat. Mentang-mentang mau ikut Nabi Muhammad dipanggil bininya, ya Hajar Aswad, habis. Yang ada piring melayang, ya kan? Bini boleh hitam, tapi nggak usah juga lu panggil Hajar Aswad, kan begitu. Cari kalimat-kalimat yang lain yang membuat istri kita menjadi apa ya? Masya Allah, laki gua gitu kan. Ah abang kan gitu kan. Ah ayang beb dan seterusnya dan seterusnya. Inilah pribadi baginda Nabi besar Muhammad SAW terhadap istrinya. Selanjutnya bahwa Nabi besar Muhammad SAW tidak pernah membebani daripada istrinya. Ya, coba sama kita lihat bagaimana Nabi besar Muhammad SAW enggak entar-entar kudu nyuruh bini. Ada yang namanya pakaian sobek, bini disuruh, gitu kan? Ada urusan ini, bini disuruh, enggak. Tapi Nabi dalam kisahnya kita pernah mendengar beliau menjahit daripada bajunya sendiri karena tidak merepotkan dan tidak mau membebani daripada istrinya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil ham. Maka oleh karena itu ketika kita melihat begitu banyak gitu, ini baru sedikit dari perilaku Nabi terhadap keluarganya. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman mempelajari, memahami, mengetahui akan hak-hak daripada istri tersebut, anak tersebut, sehingga pada akhirnya kita bisa betul-betul mengamalkan di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari kepada keluarga kita, sehingga keluarga kita menganggap kita bahwa kita adalah suami yang luar biasa, bahwa anak-anak kita akan menganggap bahwa bapak, ayah, papa, papi, abi, abah merupakan sosok orang tua yang amat sayang terhadap keluarganya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil ham. Ya baik, Masya Allah ya. Dan ini apa ya, mudah-mudahan menjadi motivasi kita semuanya untuk menjadi sosok ayah yang baik buat keluarganya, Masya Allah ya. Dan sesaat lagi, Masya Allah nih, kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.